Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Bersama saya Saripah AB, Kantor Hukum Nenggala Alugro atau KNA. Saya akan memberikan sedikit pemahaman tentang pemalsuan data. Ini ada beberapa pertanyaan yang muncul, khususnya berkaitan dengan pemalsuan data ya. Apakah pemalsuan data khususnya pada layanan pinjaman online bisa dipidana? Kita harus pahami dulu kategori pemalsuan datanya ini berkaitan dengan debitur atau nasabah, atau berkaitan dengan adanya tekanan atau ancaman, gitu ya. Karena yang saya pahami atau yang kami pahami dalam pinjol itu memang ada sedikit polemik ya, dimana ada beberapa kasus terjadi nasabah itu menggunakan beberapa data-data dukungan yang tidak valid atau tidak benar. Nah, dalam hal ini ada sebaliknya juga, di mana ada beberapa nasabah yang ditekan, diancam dengan menggunakan data-data yang menurut dia bukan datanya dia, menurut dia bukan data-data yang pernah dia ajukan gitu. Jadi ada dua spesifik ya di sini, berkaitan dengan nasabah itu sendiri atau dengan tekanan ancaman. Kali ini saya akan coba awali dengan kriteria dari kepalsuan datanya si nasabah, khususnya pada pinjol. Yang kami pahami bahwa pinjol itu akan merealisasikan setiap pengajuan calon nasabahnya itu dengan pedoman dasar adalah satu, nomor telepon itu aktif, adanya akun, lalu ada persyaratan utama identitas itu KTP, foto KTP, bahkan foto diri gitu ya, nomor rekening, dan beberapa dukungan lainnya gitu kan. Mengenai pemalsuan data yang seperti apa yang sering terjadi dilakukan oleh nasabah atau debitur pinjaman online. Yang sering terjadi adalah palsunya data dukungan. Mohon maaf, seperti data kerjaan, data usaha, tempat tinggal atau domisili ya, gitu kan. Nah, itu hanya data-data dukungan kalau menurut saya. Karena kalau pemalsuan datanya itu yang pokok, menurut saya itu pihak pinjol baik legal maupun ilegal juga tidak akan mudah merealisasikan gitu. Jadi dalam hal ini bisa kita sedikit berikan pemahaman bahwa pemalsuan data yang dipertanyakan oleh teman-teman, kalau itu bersumber dari nasabah, tidak kuat untuk dipidanakan. Karena apa? Ya itu dia, data-data yang dipalsukan itu hanya data-data dukungan lain. Karena data yang pokok diantaranya dan khususnya adalah identitas, itu sangat yakin menurut saya kalau menggunakan data orang lain itu tidak akan mudah direalisasi. Karena pada saat pengajuan berdasarkan data identitas yaitu KTP, selfie diri, itu akan terkoneksi gitu. Antara KTP dengan foto diri itu sesuai enggak, ibaratnya seperti itu gitu ya. Jadi pada saat data yang pokok dianggapnya tidak sesuai, tentu akan ditolak. Tapi pada saat data KTP dan foto selfie-nya itu benar, ya itu sudah bisa dikategorikan bukan pemalsuan data. Terlepas dari dia bekerja di mana, dia ada di mana, ataupun hal-hal lain, itu hanya data-data dukungan. Dan yang paling utama adalah menurut saya tidak ada informasi yang kami dengar bahwa seseorang yang menggunakan pinjol dengan data-data dukungan yang palsu itu terpidana ataupun dipidana atau diproses hukum gitu ya. Jadi menurut saya sih itu jauh gitu kan. Mengenai apakah pemalsuan data di pinjol bisa dipidanakan, itu menurut saya jauh.
terlepas dari semua itu ya, ayo kita coba belajar bahwa sebaiknya memang kalau memang kita orang yang bertanggung jawab, gunakan yang sebenarnya lah. Minimal-minimalnya jangan terlalu jauh lari dari koridor. Sehingga pada saat kita dipertanggungjawabkan, kita ada kriteria untuk menyesuaikan dengan sebaik mungkin. Itu yang berkaitan dengan data nasabah. Namun dalam hal ini ada kriteria yang berkaitan dengan ancaman ataupun tekanan yang dilakukan oleh biasanya DC yang menteror via komunikasi, bisa via WA, telepon, chat WA atau SMS atau mungkin lainnya gitu ya, yang berkaitan dengan komunikasi. Ini juga ada beberapa kasus di mana nasabah yang memang dia mempunyai tagihan A itu rentan sekali ditagih oleh pihak-pihak yang tidak pernah dia ambil, atau bahkan adanya keterangan-keterangan yang menurut si nasabah ini tidak sesuai. Jadi ada ancaman yang mengkamuflasekan data-data si nasabah yang diteror ataupun diancam itu. Nah, di sini juga ada pertanyaan, apakah hal itu bisa diproses pidanakan? Kalau secara hukum jelas itu bisa. Namun mengenai apakah ini akan bisa diproses secara nyata atau tidak, ini yang rumit. Karena DC itu, khususnya DC komunikasi, dia tidak akan pernah menggunakan nomor telepon ataupun data-data yang bisa dikaitkan dengan si DC-nya. Mereka tidak akan menunjukkan bahwa siapa dia, atau mereka tidak akan memudahkan pihak manapun untuk mencari informasi tentang si orang yang ngancam atau peneror itu. Misalnya nomor telepon, dia pasti pakai nomor telepon yang lain, tidak akan menggunakan nomor teleponnya dia sendiri, gitu kan. Jadi kalaupun dari pihak nasabah ataupun pihak lain yang merasa dirugikan, bisa saja mengajukan proses hukum. Tapi apakah proses hukum itu bisa dilakukan gitu ya? Artinya mudah dicari. Ini banyak proses gitu kan. Nanti akan dicari dulu mereka keberadaannya di mana, database dari komunikasi yang mengancam menteror itu awalnya itu berasal dari mana, identitasnya siapa gitu kan. Itu akan sangat sulit. Walaupun secara realnya itu bisa kalau memang ada alurnya untuk menuju si orang yang mengancam menteror dengan data-data yang tidak benar. Itu. Jadi apakah DC yang mengancam dengan data-data yang tidak benar itu bisa dipidana? Bisa dipidana. Cuman prosesnya itu yang menurut kami akan sangat sulit untuk diterapkan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya ungkapkan bisa dipahami oleh teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah terjebak dalam pemikiran mengenai pemalsuan data, yang masih khawatir, was-was, atau mungkin juga bingung untuk memahami lebih jelasnya, silakan bisa ikuti medsos kami di Sekret Finansial ataupun cari clue-nya adalah Bapak Ahmad Junaidi SH, sehingga nanti teman-teman bisa mendapatkan pemahaman dan pencerahan yang sebaik mungkin. Dan pada intinya saya menyampaikan pula nih untuk teman-teman, mungkin di medsos sudah banyak YouTuber, konten kreator yang memberikan pemahaman-pemahaman berkaitan dengan permasalahan khususnya yang berkaitan dengan pinjol. Mungkin mereka bisa menyampaikan sesuatu yang berdasarkan pemikiran dan pengetahuan, tapi saya memberikan pemahaman kepada teman-teman sekiranya pemahaman kita itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Dan tolak ukurnya adalah pada saat saya dipertanyakan balik misalkan gitu ya, atau dipertanyakan secara kesesuaiannya dari saya, ya saya juga harus bisa mempertanggungjawabkan gitu kan. Jadi tidak semata-mata saya hanya ngomong, saya hanya menyampaikan sesuatu yang berdasarkan pemikiran saya sendiri. Karena yang namanya orang berpemikiran berdasarkan pemikiran diri sendiri itu adalah pembenaran menurut diri sendiri. Orang yang beranggapan membenarkan dirinya sendiri, ya mohon maaf, teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa.
Itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.